Yang lain mungkin terkenal gitu. Tapi terkenal karena apa? Kenapa mereka terkenal? Kenapa mereka pantas sebagai calon presiden Indonesia? Tanya kepada masyarakat. Mayoritasnya nggak ngerti. Kenapa ya? Terkenal sih, ya terkenal sih. Gitu ya. Tapi kenapa dia kemudian harus jadi calon presiden Indonesia? Nggak tahu gitu. Terkenal aja. Budiman nggak cuma terkenal. Tapi dia punya sejarah terkait undang-undang desa dan perlawanan dia kepada Soeharto. Selamat malam semuanya. Hari ini saya ingin membahas kolom komentar di video saya sebelumnya. Karena ketika saya bikin video prediksi atau kemungkinan PDI Perjuangan akan mencapreskan Mas Budiman, itu ternyata komentar-komentarnya mayoritasnya setuju dan sepakat dengan saya bahwa Budiman Sujatmiko pantas untuk menjadi presiden Indonesia selanjutnya. Terus terang bagi saya ini agak mengejutkan karena kalau mau dibandingkan dengan video-video sebelumnya gitu ya. Ya karena saya kan bikin video dengan Mas Budiman di Malang yang membahas undang-undang desa, kemudian di Banyumas membahas Ibu Mega, dan terakhir di Bandung membahas perjalanan perjuangan Bung Karno gitu ya. Itu nggak banyak orang yang berkomentar bahwa Mas Budiman ini pantas sebagai calon presiden Indonesia selanjutnya. Ada, tapi nggak terlalu banyak gitu ya. Tapi ketika kemarin saya bikin khusus kemungkinan capres dari PDI Perjuangan adalah Budiman Sujatmiko, mayoritasnya setuju. Ternyata selama ini banyak orang yang menunggu ada calon alternatif di luar nama-nama yang sudah beredar di banyak lembaga survei itu. Ya memang ada juga kelompok orang yang berkomentar bahwa kalau nggak Ganjar nggak mau nyoblos gitu ya. Ada juga, tapi nggak seberapa, dan ya silakan saja. Ini kan negara demokrasi gitu ya. Terus kemudian yang menarik bagi saya ternyata ada juga orang gitu ya yang sebelumnya pendukung Ganjar, tapi kalau ada kemungkinan Budiman sebagai capresnya mereka juga akan dukung. Ternyata ada juga kelompok ini. Dan yang paling menarik dan ingin saya bahas adalah kelompok orang-orang yang mempertanyakan atau meragukan kalau Budiman sebagai capresnya, apa iya bisa menang? Apa iya bisa mengejar ketertinggalan elektabilitas para capres-capres yang lain gitu? Karena Budiman ini nggak ada di lembaga survei namanya gitu ya. Nah ini mau saya jawab karena ukuran keterkenalan, ukuran popularitas bagi setiap orang itu bisa berbeda-beda. Kalau ukurannya adalah orang yang selalu masuk menjadi trending topik atau trending di YouTube, FYP di TikTok dan sebagainya gitu ya, maka jelas Budiman Sujatmiko nggak akan bisa untuk trending atau terkenal seperti itu. Sebelum ini gitu ya, kalau nanti bisa saja. Sebelum ini itu nggak bisa terjadi. Kenapa? Karena Budiman emang nggak punya akun sosial media yang lain gitu. Dia cuma punya Twitter. Bahwa kemudian ada akun mengatasnamakan Budiman Sujatmiko di Instagram, di TikTok, di YouTube dan sebagainya gitu ya. Itu adalah orang-orang yang memang loyal dengan Mas Budiman. Emang bikin atas nama Budiman. Tapi dia nggak koordinasi, nggak komunikasi dengan Mas Budiman gitu. Itu juga bukan timnya. Jadi itu inisiatif banyak orang gitu. Mereka asal bikin aja. Jadi kalau ukuran keterkenalan Budiman itu harus FYP gitu ya, trending sebelumnya ya nggak bisa. Karena memang punyanya cuma Twitter gitu. Tapi kalau ukuran keterkenalan seseorang itu diukur dari apa yang sudah dia lakukan dan diukur dari orang-orang yang berada di pedesaan gitu ya. Ini bisa diadu gitu. Karena Budiman Sujatmiko itu hampir pasti mayoritas kepala desa atau perangkat desa itu kenal dengan Mas Budiman Sujatmiko. Karena dia adalah pencetus penggagas undang-undang desa yang kemudian menghasilkan dana desa setiap tahun kepada setiap desa sekitar 1 miliar per tahunnya. Dan ini sudah menjadi cerita legenda gitu. Mungkin ada orang nggak tahu mukanya seperti apa gitu ya, sejarahnya seperti apa dan sebagainya. Tapi minimal kepala desa atau perangkat desa itu tahu bahwa yang mencetuskan undang-undang desa dan dana desa ini itu Budiman Sujatmiko. Jadi kalau diibaratkan bagi saya gitu ya, ini saya nggak ingin menyamakan, tapi ini ibaratnya gitu ya. Ini ibarat Bung Karno sebagai proklamator kemerdekaan bangsa Indonesia.
Mungkin nggak semua orang tahu sejarahnya. Mungkin nggak semua orang tahu cerita bagaimana Bung Karno melawan penjajah dan kemudian membuat partai bernama PNI. Nggak semua orang tahu soal bagaimana Bung Karno kemudian divonis dan dipenjara. Nggak semua orang tahu. Tapi minimal orang Indonesia itu tahu bahwa proklamator kemerdekaan bangsa Indonesia adalah Bung Karno. Minimal mereka tahu namanya. Budiman Sujatmiko itu juga sama seperti itu. Mungkin nggak semua orang tahu prosesnya seperti apa, sejarahnya, bagaimana undang-undang desa itu dilahirkan dan sebagainya gitu. Tapi minimal perangkat desa dan kepala desanya itu tahu bahwa yang mencetuskan, yang menggagas undang-undang desa adalah Budiman Sujatmiko. Jadi kalau di setiap daerah ini, setiap desa, kepala desa dan perangkat desanya sudah tahu Budiman Sujatmiko, ini kan udah kayak kunci gitu. Dan mereka tahu karena alasan atau cerita yang luar biasa yang menggolkan undang-undang desa. Kalau capres-capres yang lain yang ada di banyak lembaga survei gitu ya, mungkin kepala desa kita juga tahu, perangkat desa kita juga tahu. Tapi sebatas tahu aja, sebatas kenal gitu. Tapi nggak tahu apa yang sudah mereka lakukan. Apa coba yang dilakukan sama Prabowo Subianto, atau Airlangga Hartarto, atau Anies Baswedan, atau Puan, Erick Thohir, AHY, dan sebagainya, Caimin. Apa coba yang mereka lakukan? Mungkin terkenal, mungkin orang tahu namanya, tapi apa yang sudah mereka lakukan, orang nggak tahu. Tapi Budiman Sujatmiko, orang tahu dia sebagai pencetus atau penggagas undang-undang desa, dan dialah yang kemudian membuat 500 triliun itu mengalir ke desa-desa, sehingga mengakselerasi pembangunan-pembangunan yang ada di desa kita. Orang tahu tuh dengan sejarah atau apa yang sudah dilakukan Budiman Sujatmiko. Jadi kalau mau diadu capres antara Budiman dengan nama-nama yang lain gitu ya, jelas lebih kuat Budiman. Loyalitas dan kekuatan narasi yang sudah dia tancapkan sebagai sejarah selama beberapa tahun terakhir itu nggak bisa diklaim sama orang lain dan nggak bisa disaingi, ditandingi oleh capres-capres manapun yang lain. Nggak ada gitu. Yang lain mungkin terkenal gitu. Tapi terkenal karena apa? Kenapa mereka terkenal? Kenapa mereka pantas sebagai calon presiden Indonesia? Tanya kepada masyarakat. Mayoritasnya nggak ngerti. Kenapa ya? Terkenal sih, ya terkenal sih. Gitu ya. Tapi kenapa dia kemudian harus jadi calon presiden Indonesia? Nggak tahu gitu. Terkenal aja. Budiman nggak cuma terkenal. Tapi dia punya sejarah terkait undang-undang desa dan perlawanan dia kepada Soeharto. Dan itu sekali lagi gak bisa dimiliki atau disaingi sama capres-capres yang lain. Kemudian selain itu ada unsur terkait PDI Perjuangan sebagai partai yang bisa mengusung capresnya sendiri gitu ya. Kalau kita ingat di banyak berita-berita sebelumnya terkait survei gitu ya, PDI Perjuangan konsisten bahwa calon presiden itu tidak hanya bergantung kepada elektabilitas di lembaga survei. Karena ini soal tanggung jawab, ini soal kualitas seorang pemimpin Indonesia selanjutnya gitu. Jadi bagi PDI Perjuangan, elektabilitas itu bukan yang utama. Karena kalau elektabilitas itu yang utama, maka jelas pasti Ganjar sudah diumumkan. Udah jelas gitu. Karena Nasdem sudah mengumumkan Anies Baswedan. Tapi PDI Perjuangan masih terus menganalisa dan menilai kualitas setiap kadernya gitu. Makanya nggak buru-buru diumumkan. Gitu. Lalu kemudian proses pengenalan atau keterkenalan seseorang di era sosial media seperti sekarang itu sebenarnya mudah sekali. Ini udah bukan zaman batu. Kecanggihan sosial media kita hari ini memungkinkan seseorang untuk terkenal dengan sangat cepat. Sangat cepat. Nggak perlu waktu berbulan-bulan gitu. Hari ini ada kasus, ada isu, bisa langsung terkenal gitu. Bisa langsung satu Indonesia tahu. Apa contohnya? Misalkan Bonge, misalkan di Citayam Fashion Week. Sebelum ada Citayam Fashion Week, siapa yang kenal Bonge? Nggak ada gitu. Siapa yang kenal dengan anak-anak muda yang ada di Citayam itu? Nggak ada. Tapi kemudian setelah itu, begitu cepatnya Bonge terkenal dan kemudian dibicarakan oleh banyak orang. Meskipun keterkenalannya ini nggak ada alasan yang kuat, nggak ada narasinya. Terkenal aja, tapi nggak kuat narasinya. Lalu kemudian hari ini muncul Fajar Sad Boy. Terkenal dan dia punya narasi, dia punya cerita bahwa dia diputusin sama pacarnya.
Kalau kita mau bandingkan ukuran keterkenalan dan durasi keterkenalan antara Fajar dengan Bonge, sejauh ini itu lebih kuat Fajar Sad Boy. Karena dia punya cerita tuh. Ya meskipun sebenarnya cerita-ceritanya itu sudah cerita-cerita yang kopasan gitu, sudah beredar di sosial media. Quote-quote Fajar itu sebenarnya ya kita sering baca sebelumnya gitu. Tapi ketika disampaikan sama Fajar itu tetap menarik perhatian gitu. Kenapa kemudian Fajar ini lebih lama durasi keterkenalannya? Karena dia punya cerita. Dia nggak hanya terkenal, tapi dia punya narasi dan cerita di masa lalu terkait apa yang dia alami. Itu yang membedakan antara terkenal aja dan orang yang terkenal dan kemudian punya narasi. Budiman Sujatmiko punya sejarah dan itu sudah dicetuskan, dilakukan selama bertahun-tahun terakhir dan nggak bisa diklaim atau diakui oleh orang lain. Dengan durasi 1 tahun ke depan gitu ya, mustahil orang akan bisa menyamai sejarah yang sudah ditancapkan sama Mas Budiman Sujatmiko. Karena urusan sejarah itu adalah proses panjang bertahun-tahun. Sementara menjadi terkenal, menjadi dikenal itu hanya butuh waktu beberapa hari aja di era sosial media seperti sekarang. Bahkan kalaupun misalkan Ibu Mega mengumumkan nama capresnya di hari terakhir pendaftaran Pilpres gitu ya, di bulan September 2023, itu masih sangat cukup waktu untuk mengenalkan nama capres dari PDI Perjuangan ini dan memungkinkan untuk memenangkan Pilpres. Karena sosial media kita sangat canggih sekali gitu, sangat cepat sekali membuat orang itu menjadi terkenal. Jadi itulah yang kemudian mungkin sampai sekarang membuat Ibu Mega itu yakin untuk tidak dulu mengumumkan nama capresnya. Karena masih dianalisa, karena proses pengenalan itu bisa berlangsung sangat cepat gitu ya, dan cukup waktu kalau misalkan diumumkan di bulan September nanti. Tapi memang banyak orang nggak sepakat dengan ini. Kalau kalian lihat sebelumnya kan banyak orang tuh, wah Ganjar itu harus diumumkan minimal Desember 2022, maksimal Januari harus segera diumumkan. Karena kalau Februari dia nggak bisa untuk menyamai atau mengejar elektabilitas Anies dan Prabowo. Padahal elektabilitas kan sudah ada Ganjar gitu ya. Tapi ada banyak orang yang menekan PDI Perjuangan dan Ibu Mega agar segera diumumkan. Makanya kemudian kemarin di hari ulang tahun PDI Perjuangan banyak orang yang menunggu itu gitu. Karena udah ditekan-tekan tuh harus segera diumumkan. Kalau enggak, wah ini bisa kalah dan sebagainya. Tapi sebenarnya cerita di balik layar itu ada. Kenapa ada orang-orang yang menekan dan memaksa bahwa PDI Perjuangan harus segera mengumumkan capresnya, termasuk yang disampaikan oleh Mardhani Alisera, PKS gitu ya. Kenapa mereka memaksa atau mendesak agar PDIP segera mengumumkan nama capresnya? Ya karena mereka mau siap-siap. Yang pertama gitu ya. Lawan mau siap-siap. Dan kalau Ganjar yang capresnya, mereka sudah punya persiapan untuk melawan Ganjar gitu. Terus kemudian di sisi para pendukungnya, kenapa para pendukungnya ngotot untuk segera diumumkan? Karena itu ada keterkaitannya dengan logistik. Karena relawan-relawan yang bergerak atas nama relawan Ganjar, itu ada logistik, ada pendanaan, ada donaturnya, ada bohirnya. Ya terlalu banyak pendanaan yang dikeluarkan oleh orang-orang untuk mendukung Ganjar dan kemudian bikin acara di mana-mana, bikin aksi sosial di mana-mana. Itu dana semua tuh, uang semua. Nah, pendananya memang nggak semua relawan didanai gitu. Tapi saya tahu betul bahwa banyak yang didanai. Walau teman-teman saya sebagai pendananya kok. Lagi mana? Masa itu nggak terkonfirmasi gitu ya. Dan saya juga pernah ditawari kok untuk bikin konten soal Ganjar dan ada bayarannya cukup mahal bayarannya. Itu valid itu, pengalaman saya pribadi dan itu nggak bisa dibantah gitu. Ini fakta. Jadi ketika ada orang-orang mendesak agar Ibu Mega segera mengumumkan nama Ganjar, itu karena ada keterkaitan dengan keterbatasan logistik. Logistik mereka itu terbatas. Mereka maunya Januari sudah ada kepastian. Kalau PDI Perjuangan nggak kunjung mengumumkan nama capresnya, sekarang kan dijanjikan lagi tuh. Mungkin nanti Juni pencapresannya. Ini para donatur para relawan gitu ya. Itu kan harus otomatis memperpanjang pendanaannya sampai bulan Juni. Lama loh itu, Februari, Maret, April, Mei, Juni, 5 bulan. Nah bagi para donatur, mereka udah habis-habisan sebelum ini gitu.
Mereka pikir Januari sudah ada kepastian, habis itu ya udah kita mari membuat kerjasama dan sebagainya. Tapi ternyata belum gitu. Nah ini kalau mau diperpanjang sampai Juni, mereka udah berdarah-darah itu. Udah gak mampu kayaknya gitu. Banyak yang mundur itu, udah banyak yang angkat kaki. Udahlah terserahlah, capres siapa deh dari PDIP terserah deh. Kalau belum diumumkan sekarang, mereka banyak yang sudah nggak siap untuk mendanai sampai bulan Juni. Apalagi kalau kemudian Ibu Mega mengulur waktu sampai bulan September. Udah otomatis tuh banyak yang mundur itu pendananya. Nah ini memang ada keterkaitan soal emosi internal. Karena bagi PDI Perjuangan, bagi Ibu Megawati, beliau tidak terlalu setuju dengan pendanaan-pendanaan sebelum masa kampanye gitu. Kalau mau pendanaan ya masa kampanye. Ini kan masih belum gini. Tapi kan para donatur itu ingin menekan agar Ganjar yang dicapresin gitu. Makanya kemudian mereka mendanai para relawan Ganjar ini gitu. Sehingga mereka buru-buru cepet-cepet pengen segera diumumkan karena logistiknya udah nggak ada. Itu sejarahnya gitu ya. Kalian mau percaya atau enggak terserah. Tapi itu pengalaman saya pribadi dan saya bisa konfirmasi soal itu. Selain itu, belakangan ini PDI Perjuangan melalui kadernya itu kan mengusulkan sistem pemilu proporsional tertutup, yaitu nanti kita hanya memilih partai saja dan namanya atau nomornya gitu ya. Jadi nggak memilih nama calegnya. Kenapa? Karena bagi partai politik, bagi PDI Perjuangan gitu ya, selama beberapa tahun terakhir mengevaluasi sistem pemilu proporsional terbuka yang mengutamakan nama caleg, itu ternyata menghasilkan legislatif yang anggota dewan yang mengutamakan populer gitu. Sehingga mereka hanya fokus dengan popularitas, dengan populernya. Bagaimana ketika mereka terpilih, itu yang dipikirkan bagaimana agar terpilih lagi di pemilu selanjutnya. Bukan memikirkan soal undang-undang yang akan mereka bikin. Mereka udah nggak terlalu peduli dengan undang-undang itu gitu. Makanya kualitas undang-undang, jumlah undang-undang yang dihasilkan di era sistem proporsional terbuka itu nggak terlalu banyak, nggak sebanyak dan nggak seberkualitas anggota legislatif, anggota dewan di era sebelum tahun 2004. Karena kalau tahun sebelumnya orang-orang yang ada di Senayan adalah orang-orang para kader yang memang mampu untuk bikin undang-undang, bukan karena populer atau punya elektabilitas tinggi. Nah setelah sistem proporsional terbuka gitu ya, yang semua orang bisa mencalonkan jadi caleg, bisa pasang baliho di mana-mana, adu populer dan sebagainya, sehingga yang jadi itu kebanyakannya orang yang memang populer, yang memang artis, yang memang punya tokoh gitu ya, tokoh masyarakat. Itu yang jadi. Tapi apakah mereka mampu untuk bikin undang-undang dan enggak? Enggak semua orang bisa langsung menyesuaikan diri atau belajar. Ada memang artis yang kemudian sukses jadi anggota dewan karena dia belajar, masuk sekolah kader dan sebagainya, ada. Tapi mayoritasnya juga enggak gitu. Makanya kemudian jumlah undang-undang yang dihasilkan itu enggak sebanyak, enggak seberkualitas ketika sebelum tahun 2004. Nah PDI Perjuangan fokus dengan kualitas gitu. Karena bagi PDIP, kalau kita hanya fokus dengan popularitas, dengan orang terkenal gitu ya, maka kualitasnya itu ya kayak sekarang nggak akan terlalu seberapa bagus gitu. Sehingga dengan semangat ini gitu ya, PDI Perjuangan yang mengutamakan kualitas dibandingkan popularitas, kemudian tidak bergantung kepada elektabilitas lembaga survei, itulah yang membuat saya kemudian memprediksi bahwa bisa saja Budiman Sujatmiko inilah yang kemudian dicalonkan sebagai calon presiden Indonesia selanjutnya. Dan selain itu banyak juga orang yang bertanya di kolom komentar gitu ya, kenapa Mas Alif ini anti Ganjar? Sebenarnya saya nggak anti Ganjar gitu. Kalau pilihannya, saya berkali-kali bilang, kalau pilihannya antara Anies atau Ganjar, saya pasti pilih Ganjar. Kalau pilihannya antara Anies, Prabowo atau Ganjar, saya pasti pilih Ganjar. Pasti itu. Udah saya bilang sebelumnya. Tapi bahwa saya kemudian pernah mengusulkan Budi Gunadi sebagai capres atau Dudung Abdurrahman Kasat TNI sebagai calon presiden dan kemudian terakhir Pak Basuki Menteri PUPR gitu ya. Ya karena memang mereka tiga orang ini mereka punya kualitas gitu. Ketika saya mencapreskan mereka, apa yang salah? Mereka punya kualitas, mereka punya kemampuan. Berbeda misalkan saya tiba-tiba mencapreskan Novel Bamukmin. Nah itu salah. Mencapreskan Refli Harun salah itu. Rizal Ramli, Rocky Gerung dan sebagainya itu salah. Ya karena itu nggak berkualitas gitu.
Tapi kalau Pak Basuki, Dudung Abdurrahman, Budi Gunadi, ini sama-sama punya prestasi di bidangnya masing-masing. Pak Basuki sebagai orang yang mampu mengeksekusi setiap instruksi Presiden Jokowi. Budi Gunadi mampu menyelesaikan permasalahan pandemi dengan segala kesemrautan birokrasi ketika di era menteri sebelumnya, Pak Terawan, gitu ya. Kemudian Dudung Abdurrahman itu mampu melawan kelompok radikal dan intoleran secara terang benderang dan terbuka gitu. Dia satu-satunya orang yang mau melawan secara terbuka. Yang lain nggak mau gitu. Jadi kalau tantangannya ke depan adalah soal intoleran, kelompok radikal dan sebagainya, maka capresnya adalah Dudung yang paling pas. Kalau tantangan ke depan adalah soal pandemi, soal kesemrautan birokrasi dan ketidakpastian pandemi atau virus gitu ya, maka yang paling pantas jadi presiden adalah Budi Gunadi. Kalau tantangan ke depan adalah soal pembangunan infrastruktur dan sebagainya, ya Pak Basuki. Jadi saya merasa nggak ada yang salah dengan itu. Ya karena sebagai orang yang bebas gitu ya, saya bebas mau dukung siapa aja dong. Kenapa saya harus mendukung yang ada dalam lembaga survei? Kan nggak harus gitu ya. Dan bagi saya sekali lagi, saya bukan anti dengan Ganjar. Kalau pilihannya antara Ganjar dengan Anies, saya pilih Ganjar. Tapi masalahnya sekarang kan belum gitu. Jadi ketika saya mengusulkan nama-nama lain, dan memang mereka berkualitas, apa salahnya? Nah sekarang, Budiman Sujatmiko, itu nggak cuma soal nama alternatif, nggak cuma soal nama lain, atau punya prestasi yang undang-undang desa dan sejarah nyali melawan Soeharto, nggak cuma itu gitu. Tapi peluang itu sudah ada dan terlihat jelas di pidato-pidato Ibu Mega. Makanya kemudian saya bilang ini kemungkinan Budiman Sujatmiko sebagai calon presiden Indonesia selanjutnya. Gitu. Nah, soal Ganjar gitu, memang ada masalah, memang gitu ya. Memang ada beberapa poin yang menurut saya itu ini kurang banget deh. Udah pernah saya bahas sebelumnya. Ganjar itu punya masalah di menghindari persoalan. Dia cenderung takut untuk berkonflik atau melawan gitu. Misalkan ketika dia bilang tidak kenal dengan Eko Kuntadi, teman saya itu mustahil dia nggak kenal gitu ya. Tapi kan di tengah masalah yang menimpa Eko dengan Ning yang di mana itu ya, di tokoh NU gitu ya, yang dianggap menghina seorang Ning gitu ya, itu kan Ganjar kemudian menarik diri itu, dia nggak mau terlibat terseret dengan masalah relawannya. Padahal sebenarnya dia bisa aja diem gitu. Tapi dia ingin cepat-cepat keluar. Makanya kemudian bilang, saya nggak kenal. Dia menghindari permasalahan. Kemudian di masalah pemberian bantuan kepada kader PDI Perjuangan dari Basnas. Itu kan kader PDIP, itu memang miskin gitu. Tapi sama Ganjar, karena terjadi penolakan, karena terjadi perdebatan, Ganjar kemudian menarik diri gitu. Oke, dibatalkan aja. Padahal orang ini, kader PDI Perjuangan, pantas untuk mendapatkan bantuan. Ketika itu ditarik, hanya gara-gara diprotes oleh banyak orang. Ini kan menunjukkan bahwa dia nggak mau, nggak berani untuk menghadapi permasalahan. Sementara tantangan Indonesia ke depannya, ini soal orang yang punya punya nyali dan punya keberanian gitu. Bukan orang yang menarik diri dari permasalahan. Nah ini gitu ya. Dua hal ini udah nggak bisa dibantah deh. Kalian mau suka atau nggak suka dengan saya, pasti setuju dengan itu. Bahwa Presiden Indonesia selanjutnya harus orang yang punya nyali. Budiman Sujatmiko sudah menunjukkan itu di tahun 97-98 yang melawan Soeharto dengan penuh keberanian. Gitu. Jadi kalau kita mau pemimpin Indonesia yang punya nyali, gitu ya, punya keberanian seperti Presiden Jokowi melawan Eropa hari ini, maka jelas jawabannya adalah Budiman Sujatmiko. Yang lain, gitu ya, nama-nama yang lain belum ada. Belum ada keberanian itu, belum ada nyali-nyali yang mereka tunjukkan. Siapa coba? AHY, Prabowo, Airlangga, Erik, siapapun itu, Anies. Mana punya mereka keberanian kayak gitu. Jadi, ya itulah alasan saya kenapa kemudian memprediksi bahwa PDI Perjuangan akan mencapreskan Budiman Sujatmiko. Saya bukan ingin menjelek-jelekkan Ganjar atau anti dengan Ganjar. Sekali lagi enggak gitu. Saya mendukung Ganjar. Kalau pilihannya Ganjar, Prabowo, Anies, sekali lagi saya pasti pilih Ganjar. Udah pasti itu. Tapi kan sekarang belum. Jadi maka kemudian saya membuka kemungkinan-kemungkinan yang lain. Sehingga bagi saya ya, kalau kemungkinannya dibuka seluas-luasnya,
Maka bagi saya pribadi ya Budiman Sujatmiko. Orang lain bisa berpendapat hal lain, terserah kalian gitu. Tapi coba dong, kalau kita mau bertarung secara opini, pendapat, silahkan saja gitu. Saya tunggu di kolom komentar apa pendapat kalian terkait capres-capres yang lain, dan apa prestasinya, apa yang sudah mereka lakukan, dan apakah sebanding dengan apa yang sudah dilakukan oleh Budiman Sujatmiko. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.